Sudah lebih dari sebulan, Iran tak kunjung takluk di tangan Amerika Serikat. Tapi bukannya mundur, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru makin arogan. Mulai dari melancarkan blokade di Selat Hormuz, mengeluarkan retorika pedas untuk Paus Leo, sampai mengeluarkan ancaman-ancaman lain dari mulutnya. Arogansi itu akhirnya memantik kekhawatiran orang-orang di sekitar Trump. Senator-senator Partai Republik yang seyogianya kubu pendukung Trump mulai bergerak memangkas wewenang presiden mereka sendiri. Pertanyaannya, seberapa jauh mereka bisa menjegal Trump? Perundingan di Islamabad, Pakistan sudah bubar. Setelah melewati 21 jam negosiasi, perundingan berakhir tanpa selembar kesepakatan. Logika Trump mungkin berkata, kalau diplomasi gagal, tinggal kerahkan militer. Tapi, Trump tidak bisa semudah itu kembali mengerahkan operasi militer. Aturan hukum di negerinya sendiri yang menyanderanya. Trump memang punya banyak keterbatasan untuk melanjutkan perang, salah satunya karena adanya resolusi kekuatan perang tahun 1973 yang menetapkan bahwa hanya Kongres yang berwenang mendeklarasikan perang. Presiden hanya punya maksimum 60 hari untuk mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Kongres. Dalam perang Iran kali ini yang dimulai sejak 28 Februari 2026, Trump tidak meminta persetujuan Kongres. Artinya, batas waktu pengerahan pasukan di Iran tanpa izin Kongres itu berakhir pada 1 Mei 2026. Trump hanya punya waktu paling lama 15 hari kalau mau melanjutkan perang, dan itu pun harus dengan persetujuan Kongres. Lewat dari waktu itu, pasukan wajib ditarik. Dengan waktu yang mepet dan Kongres yang mulai gelisah, kolumnis senior The Washington Post David Ignatius mengungkapkan kartu terakhir Trump. Menurutnya, blokade Selat Hormuz adalah satu-satunya jalan keluar Trump dari perang sambil tetap terlihat kuat di mata publik. Strateginya, Trump ingin memberikan tekanan ekonomi maksimum lewat blokade supaya Iran mau menerima tuntutan Amerika Serikat di meja perundingan. Di saat yang sama, Trump juga menyiapkan umpan besar bernama Tiffany. Sebuah paket ekonomi yang menggiurkan berupa pencabutan sanksi, investasi, dan normalisasi hubungan. Kalau Iran mau menyerahkan program nuklirnya dan menghentikan dukungan terhadap proksinya, Amerika Serikat akan memberikan paket ekonomi Tiffany itu. Ignatius menyebutnya sebagai strategi perbesar masalah untuk perbesar kuenya. Alias, di satu sisi tekanan diperketat, tapi di lain sisi tawarannya juga dibuat makin besar. Tujuannya untuk meyakinkan Iran bahwa menjadi negara versi Amerika Serikat bisa lebih menguntungkan ketimbang terus menjadi gerakan revolusioner. Tapi tak ada yang tahu apakah Iran mau memakan umpan itu atau tidak. Strategi tekanan ekonomi Trump memang terdengar masuk akal di atas kertas. Tapi di dalam negeri, Trump sedang menghadapi masalah yang tak kalah besar. Dan masalah itu justru datang dari orang-orang yang seharusnya jadi pelindungnya sendiri, yakni para senator dari Partai Republik. Senator Partai Republik mulai bergerak searah dengan oposisi. Kongres telah melakukan pemungutan suara soal resolusi kekuatan perang untuk keempat kalinya pada 15 April 2026. Para pendukung resolusi itu berpendapat Trump bertindak di luar wewenang konstitusional saat melancarkan perang Iran. Hasilnya 47 suara dari Demokrat banding 52 dari Republik. Artinya mayoritas Republik memang masih membela Trump. Tapi ada retakan dalam pemungutan suara itu. Senator Rand Paul dari Kentucky menjadi senator Republik satu-satunya yang memilih berpihak pada resolusi. Sementara beberapa senator Republik lainnya mengisyaratkan bahwa kesabaran mereka mulai menipis karena konflik terus berlanjut, dampak ekonomi makin mencekik, dan pernyataan agresif Trump makin intens. Senator Republik Josh Hawley dari Missouri menyebut ia ingin agar perang ini segera berakhir agar harga bensin bisa kembali normal. Sementara anggota Partai Republik lainnya, Senator Mike Carnes dari South Dakota menyebut Trump dan para pembantunya harus menjelaskan dengan rinci kepada Kongres apa maksud dan tujuan mereka dalam konflik kalau mau melanjutkan perang. Sementara sejawat Republik lainnya, Senator Bill Hagerty dari Tennessee mengisyaratkan Trump tak perlu meminta perpanjangan batas waktu penarikan pasukan. Alias, ia tak ingin konflik ini terus berlarut-larut dan biarkan pasukan ditarik sesuai batas waktu. Di saat anggota Republik mulai habis kesabaran, para senator Demokrat melakukan cara yang lebih ekstrim. Para anggota Demokrat berencana memakzulkan Trump.
Menurut sistem saat ini, presiden bisa dimakzulkan kalau wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet mengajukan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa presiden sudah tak layak menjabat. Berdasarkan sistem itu, tampaknya mustahil Trump bisa dimakzulkan. Itulah kenapa anggota DPR Demokrat Jamie Raskin mengajukan RUU untuk membentuk komisi khusus yang bertugas menilai apakah Trump saat ini masih layak menjabat atau tidak. Pengajuan RUU itu sesuai dengan pasal 4 amandemen ke-25. RUU soal komisi khusus itu menyatakan bahwa presiden bisa dimakzulkan tanpa adanya pernyataan tertulis dari wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet. Kalau komisi khusus itu menilai Trump tak layak lagi menjabat, maka komisi bisa memakzulkan Trump. Tapi karena Partai Demokrat adalah partai minoritas, kemungkinan RUU lolos cukup tipis. Trump sudah mengunci pilihannya, yakni dengan blokade Selat Hormuz. Tapi, keputusan memblokade Selat Hormuz ini justru bisa menimbulkan bencana baru. Pertama, soal militer. Untuk menegakkan blokade, Amerika Serikat butuh kapal-kapal tempur yang harus masuk ke perairan sempit dekat pesisir Iran. Padahal, di sana, Iran sudah mempersiapkan speedboat kamikaze, drone, ranjau laut, dan rudal pantai. Kedua, soal ekonomi. Sebelum Amerika Serikat melakukan blokade, Iran sudah melakukannya terlebih dahulu. Akibat blokade itu, 12 juta barel minyak yang harusnya dikirim tiap hari terhambat, membuat harga minyak dunia melonjak. Nah, karena Amerika Serikat ikut-ikutan melakukan blokade minyak Iran, otomatis harga minyak mentah jadi makin melonjak. Buktinya, saat minyak Iran terputus, harga minyak mentah langsung naik 8% dalam sehari. Ketiga yang paling mengkhawatirkan adalah adanya pelebaran konflik yang bisa berubah jadi konfrontasi Amerika lawan Cina. Karena Cina adalah pengguna Selat Hormuz dan pembeli terbesar minyak Iran. Kalau kapal-kapal Cina ikut dicegat di Selat Hormuz, Cina dikhawatirkan akan ikut turun gunung. Dan bencana terakhir, Iran bisa menggunakan proksinya di Yaman yaitu Houthi untuk mengganggu kapal di Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah, jalur alternatif Selat Hormuz. Walaupun bencana-bencana itu menghantui keputusan Trump tetap bertaruh bahwa Iran akan menyerah lebih dulu karena ekonomi tercekik. Masalahnya, Iran bukan pemain baru dalam bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Puluhan tahun sanksi dan puluhan tahun isolasi sudah membuat Iran terlatih bertahan. Iran sudah terbiasa bermain cerdik dengan mencampur minyaknya dengan minyak Irak, menyelundupkan bahan bakar lewat Pakistan, dan hari ini Iran masih punya cadangan sekitar 190 juta barel minyak di perairan yang tidak mudah disita seluruhnya oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan inilah potret sesungguhnya dari blokade ganda di Selat Hormuz. Selat Hormuz jadi panggung unjuk ego dua kekuatan yang sama-sama tak mau mengalah. Sementara dunia yang tak punya suara di meja ini justru jadi pihak yang menanggung semuanya. Perang Iran-Amerika Serikat sudah berjalan lebih dari sebulan. Trump bertaruh lewat blokade dia bisa menundukkan Iran. Tapi Kongres tak punya cukup kesabaran untuk menghadapi arogansi Trump. Iran juga terbukti bisa menahan tekanan ekonomi selama bertahun-tahun. Maka blokade kali ini mungkin bukan apa-apa bagi Iran. Kira-kira siapa yang akan mengalah duluan? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.